Pria itu dipotong telinganya dengan pisau, tetapi ia sama sekali tidak merasakan sakit. Saat penutup matanya jatuh, mata satunya terlihat. Dengan tenang, ia mengambil telinganya yang terputus. Preman yang melukainya ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Pada saat itu, telinga di tangannya tiba-tiba tumbuh sulur-sulur kecil. Perlahan, telinga itu mulai tumbuh kembali. Tidak lama sebelumnya, ia pernah dipukul hingga pingsan dan organnya diambil. Namun tubuhnya mulai menumbuhkan sulur-sulur di berbagai bagian. Setelah sulur-sulur itu sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, ia secara ajaib selamat, meskipun kehilangan satu mata. Sejak itu, ia mulai melihat hal-hal aneh yang membuatnya sangat tersiksa. Ia memutuskan untuk mencari mata yang hilang itu. Ia kembali ke tempat ia pernah diculik dan kehilangan matanya. Namun para penculik ternyata melihatnya. Mereka tahu bahwa ia tidak bisa mati, dan selama ini mencari-cari dia karena ingin memanfaatkannya demi uang. Menyadari bahaya, pria itu langsung berbalik dan lari. Namun jumlah mereka terlalu banyak, mereka mengambil jalan pintas dan dengan cepat mengepungnya. Ia dipukuli habis-habisan. Pria itu berusaha melawan semampunya, tetapi mereka terlalu banyak. Hingga akhirnya, setelah ia tendang hingga terjatuh, ia meraih sebilah besi di tanah dan mengayunkannya, membuat sebuah pipa besar di dekatnya jatuh. Pipa yang ambruk itu menghalangi jalan mereka, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Berkat kereta yang melintas dan menutup jalan, ia berhasil kabur sementara waktu. Tiba-tiba, seorang wanita menariknya dan membawanya lari sambil menunjukkan jalan aman. Mendengar langkah kaki para pengejarnya, pria itu mengikuti wanita itu tanpa berpikir panjang. Namun ketika mereka sampai di ujung jalan, ia baru sadar bahwa itu adalah jalan buntu. Gadis yang menuntunnya kini berdiri di belakangnya. Sambil tersenyum menyeramkan, ia menusuk kaki pria itu dengan pisau. Kesakitan, pria itu jatuh tersungkur. Tetapi yang membuatnya terkejut, lukanya mulai pulih. Gadis itu tersenyum jahat. Pria itu mencoba berdiri dan melarikan diri lagi. Tetapi wanita itu menangkapnya dan melemparkannya keluar. Ia terlempar keras ke sebuah mobil, tubuhnya sampai tertekuk. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali berdiri dan terpincang-pincang menjauh. Setelah ia berhasil pulang dalam kondisi setengah mati, rasa sakit pada matanya kambuh lagi. Gambar-gambar aneh mulai muncul di hadapannya. Ia segera mencari informasi di internet dan menemukan laporan terbaru tentang kasus pembunuhan yang berkaitan dengan patung. Ia sadar bahwa orang yang mengambil matanya adalah seorang pembunuh. Mengikuti instingnya, ia mengikuti jejak aroma dan berakhir di bawah sebuah gedung tinggi. Saat itu, ia mengingat semua yang pernah dilihatnya sebelumnya.